Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 5 tema 9. Pertemuan kemarin, kalian sudah belajar tentang materi. Ada zat tunggal, ada unsur, senyawa, kemudian ada campuran. Pada pembelajaran kemarin, kalian sudah menyaksikan video berupa cara membedakan campuran. Ada yang campuran homogen dan campuran heterogen. Masih ingat? Masih, pasti kalian masih ingat dan kalian pasti sudah paham. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Masih ingatkah kalian apa itu materi? Ya, materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya, benar sekali. Materi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama apa? Zat tunggal. Ya, benar. Zat tunggal dibedakan lagi menjadi dua. Ada unsur dan senyawa. Yang kedua ada campuran. Campuran heterogen dan campuran homogen. Kira-kira apa itu zat tunggal? Apa itu unsur? Apa itu senyawa? Apa itu campuran? Yang manakah yang campuran homogen dan campuran heterogen? Oh, kalau yang campuran pasti kalian udah paham. Campuran heterogen dan campuran homogen. Kemarin sudah ada penjelasannya. Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Masih ingat kan kalian? Ya, dulu kalian pernah belajar tentang zat padat, zat cair, dan zat gas. Ketika zat tersebut, apakah mempunyai massa dan menempati ruang? Iya, tepat sekali. Ketika zat tersebut menempati ruang dan mempunyai massa. Contoh materi zat padat yang ada di sekitar kalian. Contohnya zat padat yang sedang kalian gunakan untuk alas HP ini, alas laptop ini, apa? Meja. Iya, benar sekali, meja yang sedang kalian gunakan untuk duduk, kursi. Iya, itu materi berupa zat padat. Kemudian zat cair. Contohnya apa ya? Ya, air. Air itu contoh materi dari zat cair. Untuk zat gas, ya, udara. Udara itu juga menempati ruang dan mempunyai massa. Kalian pasti masih ingat percobaan seperti gambar tersebut untuk membuktikan kalau udara menempati ruang dan mempunyai massa. Berarti materi contohnya banyak sekali. Kalau yang zat padat tadi ada meja, kursi, dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian kalau zat cair ada air, kemudian ada udara. Zat tunggal. Pengertian zat tunggal yaitu zat yang terdiri atas satu jenis materi. Zat tunggal juga dapat disebut sebagai zat murni. Berarti terdiri dari satu jenis materi ya. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Yang pertama, unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana atau lebih kecil lagi. Contohnya apa? Contohnya oksigen, hidrogen, nitrogen, emas, dan karbon. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berikatan kimia. Contohnya, kalian pasti pernah mendengar H2O. Itu adalah air, iya, gabungan dari hidrogen dan oksigen. Kita pahami bersama perbedaan unsur dan senyawa. Jika unsur itu berarti bagian terkecil, paling kecil ya, paling sederhana, karena tidak bisa
uraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana atau lebih kecil lagi. Kalau senyawa itu terbentuk dari dua unsur. Berarti jika ada dua unsur dijadikan satu itu membentuk senyawa. Unsur itu satu, kalau senyawa kumpulan dari dua unsur atau lebih, kumpulan dari beberapa unsur itu disebut dengan senyawa. Sudah paham belum? Kita ulangi satu kali lagi. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan jadi zat lain yang lebih sederhana, karena itu merupakan bagian yang terkecil, yang paling sederhana. Sedangkan senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari dua unsur atau lebih, atau dapat dikatakan kumpulan dari beberapa unsur atau unsur yang disatukan. Dua unsur atau lebih yang disatukan itu disebut dengan senyawa. Untuk lebih paham lagi, simak penjelasan berikut ini. Bedanya unsur dengan senyawa, perbedaannya. Contoh dari unsur tadi ada oksigen, hidrogen, karbon, nitrogen. Oksigen, kalian pernah menuliskan oksigen dengan O2. O berarti oksigen itu lambangnya O. Kalau hidrogen kira-kira apa? Ya, H. Oh, hidrogen H, karbon itu C ya, nitrogen N. Ya. Senyawa. Senyawa contohnya tadi air. Kemudian ada karbon dioksida. Kalian pernah menuliskan H2O. H2O itu adalah air. Air disebut senyawa karena merupakan kumpulan dari dua unsur. Unsur apa? Unsur H. H-nya tadi apa? Hidrogen. Dan oksigen O. H2O. Air dikatakan senyawa karena merupakan kumpulan dari hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dijadikan satu itu menjadikan air. Susunan air itu adalah oksigen dan hidrogen. Paham? Ya, karbon dioksida. Karbon dioksida kalian sering menuliskannya dengan CO2. Dalam pembelajaran yang kemarin tentang pernapasan, manusia bernapas menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Iya, apakah karbon dioksida itu senyawa? Ya, tepat sekali. Kira-kira kenapa karbon dioksida itu senyawa? Seperti halnya air. Kalian menuliskannya dengan H2O. Karbon dioksida kalian menuliskannya dengan CO2. Karbon dioksida merupakan gabungan antara unsur C-nya apa C-nya? Karbon, benar sekali. O-nya oksigen. Berarti karbon dioksida dapat dikatakan sebagai senyawa karena kumpulan dari dua unsur, yaitu karbon dan oksigen. Dijadikan satu menjadi karbon dioksida. Kalian pasti masih bertanya-tanya, air itu sepertinya bagian yang paling kecil sudah tidak dapat dipisahkan. Ternyata kok merupakan kumpulan dari dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Kalian bisa cari di YouTube. Nanti boleh setelah melihat tayangan ini, memisahkan unsur hidrogen dan oksigen dari air. Itu banyak videonya. Nanti akan ada percobaannya. Dilihat percobaannya. Dipahami. Pasti kalian setelah ini paham. Campuran sekarang. Campuran sudah kalian praktekkan pada pembelajaran yang kemarin. Ada campuran homogen, yaitu campuran yang terdiri atas lebih dari satu materi yang menyatu secara merata, dan juga campuran heterogen. Campuran yang terdiri atas lebih dari satu materi yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Berarti kalau homogen itu ketika dicampur
akan merata. Sedangkan heterogen itu tidak bersatu secara sempurna. Contohnya yang kemarin kalian lihat, ada air dan garam. Itu disebut dengan campuran homogen. Karena ketika kalian mencampur air dengan garam atau air dengan gula, kalian aduk, kalian larutkan, maka garam dan air itu akan menjadi menyatunya secara sempurna, secara merata. Kalian tidak bisa membedakan lagi mana air dan mana garamnya, karena itu sudah larut, sudah menyatu secara merata. Dengan campuran heterogen tidak menyatu secara sempurna. Contohnya yang kemarin, ada air dengan kopi tumbuk, air dengan tanah, air dengan pasir. Walaupun kalian aduk terus-menerus, awalnya kelihatannya memang bercampur, airnya keruh, tapi setelah kalian didiamkan beberapa saat, akan terlihat ada yang atas air dan di bawah ada endapan dari tanah, dari pasir, dari kopi hitam atau kopi tumbuknya. Itu dikatakan sebagai campuran heterogen karena tidak dapat menyatu dengan secara sempurna. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran IPA kali ini. Kalian pelajari kembali jika belum paham apa itu unsur, apa itu senyawa. Tolong kalian bisa membedakan. Bisa kalian cari video di Google atau di YouTube tentang perbedaan unsur dan senyawa untuk membedakannya. Untuk tugas, kalian mengerjakan halaman 123, tabel penggolongan unsur dan senyawa. Kalian tulis kembali di buku IPA kalian. Dibuat tabelnya, boleh kalian cari referensi atau cari informasi dari Google. Ada besi, apakah besi itu termasuk unsur dan senyawa? Kenapa besi itu termasuk unsur? Tidak usah kalian tulis alasannya, tapi kalian harus memahami kenapa besi itu termasuk unsur, kenapa besi itu termasuk senyawa. Dan seterusnya sampai nomor 10 yaitu vitamin C. Seperti itu ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Semoga kita dipertemukan secara langsung dalam waktu yang secepatnya. Sama-sama kita berdoa agar keadaan segera pulih kembali seperti semula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.